Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Let's continue our lesson to next unit on unit 3. Get your adrenaline rousing with extreme sport on page 78. Let's explore your knowledge first about extreme sport. Nah, olahraga ekstrim ya. Oke, kita kerjaan mengenai pertanyaannya. Number one of this sport belongs to extreme sport. Di bawah ini yang merupakan salah satu olahraga extreme sport adalah, jelas ya, cricket, javelin itu bukan ekstrim ya. Mountain biking itu sepeda gunung. Nah, sepeda gunung itu jangan bayangkan kalau jalannya itu nanti jalan beraspal atau jalan cor-coran ya. Kalau yang namanya mountain biking itu ya kita bersepeda di gunung, di bebatuan gunung. Nah, itu yang menjadi salah satu mengklasifikasikan menjadi olahraga ekstrim. Jadi jawabannya adalah mountain biking. One characteristic of extreme sport adalah karakteristiknya adalah jelas, resiko tinggi, high risk. You can do white water rafting in a. Nah, untuk water rafting ya, rafting itu tentunya adalah di mountain river. Jadi bukan di sungai-sungai dataran rendah. Sungai-sungainya yang digunakan adalah sungai-sungai di pegunungan yang memiliki arus yang deras. And then next, how do people feel when they do extremely sport? Nah, tentunya adalah excited ya. Jadi perasaan orang-orang melakukan extreme sport, olahraga ekstrim itu mestinya adalah excited, menantang. Blah 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 are the common place where people do bungee jumping. Nah, untuk melakukan bungee jumping itu kan hanya sebatas tali kita diikat, kemudian kita melompat turun ke bawah. Nah, itu biasanya di mana? Biasanya itu ada di jembatan. Jadi bridge itu merupakan tempat yang umum digunakan untuk bungee jumping. Seperti itu. Okay, next. Look at these photos to discuss the question with your friend. Nah, ini ada olahraga ekstrim ya, paragliding, ini paralayang, mountain bike, kemudian rafting, ya. Kemudian di sini pertanyaannya, what is happening in its photos? Apa yang terjadi pada setiap foto? Ya, mereka sedang berolahraga ekstrim, ya. Berarti they do extreme sport. They do extreme sport. Nah, pakai akhiran S ya, karena dia jamak, olahraganya ada 3. Kemudian yang kedua, what do you call the sport in its photo? Oke, dari kiri yang ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Yang pertama adalah rafting. Aduh, kok pakai itu, rafting. And then mountain biking. And then the last extreme sport is paragliding, paralayang ya. Tulisannya paragliding ya. Gliding itu kalau bahasa Jawa itu menggelindingkan. Tapi kalau paragliding di sini adalah paralayang. Kemudian yang ketiga, what does extreme sport mean? Apa sebenarnya arti dari extreme sport? Jadi extreme sport mean ini kan sudah salah satu olahraga yang memiliki high risk. Jadi kita bisa mengatakan it is a variety of activity activities with contain high risk. Nah, yang mengandung
resiko yang sangat tinggi. Seperti halnya rafting ini, kalau misalkan jatuh kemudian terbawa arus itu kan juga berbahaya. Ini kalau misalkan kena bebatuan yang licin kemudian terpeleset jatuh, nah ke ngarai bahkan ke jurang, itu juga berbahaya. Para layang kayak gini kalau misalkan tiba-tiba talinya pedot ya, putus atau parasutnya bolong gitu, itu kan juga berbahaya. Kemudian number 4, do you know any other extreme sport? Name them. Nah, olahraga ekstrim lainnya kira-kira apa? Nah, tadi sudah disebutkan yang ada di jembatan itu ya, bungee jumping. Number 4, bungee jumping, skydiving. Nah, ini biasanya dilakukan oleh profesional ya, skydiving itu. Jadi kita terjun dari pesawat di atas ya, kemudian kita melayang-layang di udara. Nah, itu adalah skydiving. Kemudian panjat tebing itu juga berbahaya ya. Jadi rock climbing. Nah, ini juga salah satu olahraga yang berbahaya. And then number 5, which of this word describe how people feel about extreme sport? Nah, ini kata-kata yang mendeskripsikan bagaimana perasaan seseorang ketika melakukan extreme sport. Oke. Kira-kira apa sih? Scary, menakutkan, yes. Risky, yes. Dangerous, yes. Frightening, menakutkan, yes. Kalau violentnya apa ya? Cool, chilling, amusing itu membosankan. Thrilling itu menantang ya. Coba bentar. Kalau boring nggak mungkin. Thrilling. Mendebarkan. Kemudian violence, brutal. Kalau brutal ya tidak mungkin lah ya. Ya saya rasa ini ya. Jadi perasaan kalau kita melakukan extreme sport ya dangerous, scary, risky, scary menakutkan ya, thrilling mendebarkan, frightening menakutkan. Itu mesti ada di dalam perasaan orang-orang yang akan atau orang-orang yang belum melakukan tapi akan menjalani, itu pasti punya perasaan seperti itu. Oke, continue to Part 2. The following table show a survey about the participation of 18 to 20-year-old by gender in extreme sport in Fantasia Island in 2023. Nah, ini ada tabelnya ya. Extreme sport, partisipan atau peserta usia 18 sampai dengan 20 tahun sesuai dengan jenis kelaminnya pada tahun 2022. Hand gliding, high diving, rafting, ice climbing, rock climbing. Tapi ternyata peminatnya yang paling banyak malah kecenderungannya kelihatannya malah perempuan ya. Ya, ini kita bisa mengatakan kalau ini nggak tahu ini data pasti atau enggak ya. Fantasia Island ini, atau ini hanya dibuat-buat. Kalau misal ini benar, data ini benar, itu kita bisa menyimpulkan secara umum dari data ini ya. Pada dasarnya seorang perempuan itu sungguh pemberani. Karena apa? Rock climbing yang tinggi perempuan. Rafting perempuan. Kemudian ini tidak seberapa. Yang tinggi, yang punya rentang tinggi dari perempuan dan laki-laki peminat dari extreme sport itu hanya ice climbing. Ini untuk dua ini, hand gliding dan high diving, ini kan selisihnya hanya kecil sekali, sekitar 1-2% ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa female it's more berani, or maybe the woman is the female is more strength than man. Jadi seorang perempuan benar-benar kuat ya. Oke, kita coba mengerjakan ini.
The table show the data about the participants of both men and women. Tabel menunjukkan data partisipasi laki-laki dan perempuan pada usia 18-20 dalam 5 olahraga ekstrim di Pulau Fantasia pada tahun 2022. Dapat terlihat bahwa laki-laki tidak selalu melebihi wanita di ekstrim sport. Nah, ternyata benar pendapatnya Pak Jul sesuai dengan bacaannya. For example, sebagai contoh, partisipasi perempuan di rafting ya. Di rafting lebih tinggi. Nah, berarti berapa lebih tinggi? Nah, atau kalau rafting ini kan rafting yang diminta, berarti kan 33,9. Berarti 33.9% was much greater than that of men at only 21.3%. Nah, berarti 33,9 di sini, 21,3 di sini. Then bla 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 percent of female involved in rock climbing was almost double the amount of males. Nah, then perempuan itu berapa ini? Tinggal selisih berapa ini? 19,4 kurangi 19,2. Berapa ini? 2. Nah, 10,2. Berarti 10.2% of female involved in rock climbing. Jadi kemudian terdapat 10,2% perempuan yang involved melebihi ya in rock climbing, jadi mendaki panjat tebing, yang merupakan 2 kali dari pria ya. Coba sebentar. Kita lanjut ya. Oh, tadi Pak Jul tuh mau cari arti dari apa itu tadi. Ya. Kemudian sebentar 10,2 atau berapa ini? Oh, tidak perlu 10,2 ya. Then 19.4% of female involved in rock climbing was almost double. Jadi ada kemudian 19,4% dari perempuan mengikuti panjat tebing yang kebanyakan yang merupakan 2 kali lipatnya dari jumlah peminat laki-laki. Nah, on the contrary, jadi on the contrary itu maksudnya sebaliknya, 3 extreme sport were dominated by men. Jadi 3 olahraga extreme sport itu didominasi oleh pria. They were, mereka adalah tentunya adalah hang gliding, high diving, dan juga ice climbing. In high diving, the percentage show an almost
di dalam high diving ya, persentase menunjukkan bahwa kebanyakan pola identical menunjukkan perbandingan antara pria laki-laki dan partisipasi pria dan perempuan adalah, nah ini konteksnya high diving ya. High diving berarti di sini disebutkan pria dulu baru perempuan. Berarti at 11.2% ini and 10.7% with regard to ice climbing, dan juga pada ice climbing rasio peserta laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Nah ini kelihatan sekali ya, 2:1. Berarti lebih, kalau dalam konteks ice climbing mungkin laki-laki itu lebih berani dibandingkan perempuan. Jadi mendaki gunung es sama saja. Males laki-laki pada 34.8 di sini, while female at 18.3 ya percent. Nevertheless, the amount show a significantly smaller difference. Di samping itu, ada juga yang menunjukkan selisih yang sangat kecil ditunjukkan oleh olahraga yang lain ketika, yaitu pada bla bla bla. Nah ini ada kata bantunya hand glidingnya. Hand gliding 31.5 ketika 31.5% of men and 29.2% of women took part itu ikut serta ya, in hand gliding sport, di olahraga hand gliding. Jadi mudah sekali ini. Okay, let's continue to task 3. Answer the question based on the text in task 2. Where is the introductions of the information? Jadi untuk introduction ya, pendahuluan dari teks tersebut adalah of course in paragraph 1. Of course in paragraph 1 atau in first paragraph, itu juga boleh. Kemudian number 2, what did the writer do in each paragraph? Apa yang dilakukan oleh penulis pada setiap paragraf? Nah, kita bisa menunjukkan bahwa every paragraph, the writer in every paragraph, the writer show the data from the table. Nah, jadi menunjukkan data dari tabel atau menceritakan isi data dari tabel. And then number 3, what is the topic of the second and third paragraph? Nah, topik paragraf kedua dan paragraf ketiga. Paragraf kedua, paragraf ketiga. Nah, ini kan pada dasarnya adalah menceritakan data. The writer tells us atau tells the data of men and women participant.
in extreme sport? Okay, next. Number 4. How is the information arranged, compare or contrasted? Nah, bagaimana informasi disusun di dalam paragraf tersebut? Nah, tentunya adalah dengan membandingkan, ya. Compare, membandingkan, or contrasted. Bukan membandingkan, ya. Contrasted, lebih tepatnya ke contrasted, ya. Soalnya disebutkan data laki-laki, data perempuan. Nah, perbedaannya di mana? Jadi kita bisa menjawab sebagai contoh, ya. Contoh jawabannya aja ini adalah contrasted by the data of women and men. Jadi contrasted by the data of women pakai E, ya. Woman pakai E nih. Woman participant in extreme sport. And then for the next number, what linking word or expression used to explain each sport? Nah, apa kata hubung atau ekspresi yang digunakan untuk menjelaskan setiap olahraga? Nah, dari kalimat itu kan rata-rata kita on the contrary, kemudian mana lagi? Nevertheless, kemudian ya benar, ya, on the contrary. Ini kan ada on the contrary. Nah, untuk menjelaskan perbedaan antara partisipan pria dan wanita, kita bisa menjawabnya adalah on the contrary. Nah, seperti itu. Oke, gitu. And then ini masalah listening, silahkan kalian bisa mempelajari sendiri, ya, dengan mendengarkan. Oke, Pak Jul akan masuk ke bagian ini. Task 6. After listening to the talk, choose the word in the box that correspond with the character of the extreme sport participant. Nah, kita diminta untuk mencocokkan antara masing-masing karakter, ya. Tapi ini sebenarnya perlu mendengarkan listeningnya dulu. Tadi Pak Jul tidak akan membahasnya lebih lanjut, ya. Ini self control itu berarti pengendalian diri, agresif itu agresif, ya, responsible tanggung jawab, toleran itu ya toleran, open minded itu terbuka, disiplin, problem solver itu bisa cari solusi atau memecahkan masalah, kemudian risk taker pengambil resiko, suka dengan sesuatu hal yang alami, decision maker itu pengambil keputusan, komunikatif itu humble, ya, bisa dikatakan humble, gampang bergaul itu komunikatif. Kemudian ignorant itu bisa dikatakan, sebentar saya cari, kurang pengetahuan. Jadi ignorant itu kurang pengetahuan. Kemudian ada stubborn itu keras kepala, ya. Stubborn, keras kepala. Tahu itu keras. Nah, coba kita akan mencocokkan mengenai kata-kata yang ada di dalam task 6 ini dengan task 7. Match the word above with the real action below.
Orang yang biasanya melakukan extreme sport umumnya emosinya adalah stabil. Mereka bagus dalam mengontrol emosi dan sangat calm. Calm itu apa ya istilahnya? Tidak gerusu atau tenang dalam menghadapi segala situasi. Nah, ini merupakan deskripsi dari pengendalian diri atau self control. Number 2, saya belajar bagaimana untuk mendapatkan anggota dari grup yang saya ikuti. Nah, bagaimana cara belajar untuk mendapatkan banyak member? Itu tentunya kita harus punya komunikasi yang baik, ya. Jadi kita lebih cocoknya adalah komunikatif. Jadi supel, humble, mudah bergaul itu mesti cocok untuk dalam hal untuk mencapai menambah member atau merekrut member ke anggotaan baru. Itu mestinya harus memiliki, orangnya itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian orang yang melakukan extreme sport bukan orang are not selfish, bukan seseorang yang suka selfish. Mereka sangat toleran dan dapat menerima ide dari banyak orang. Jadi kalau orang yang bisa menerima ide dari orang lain itu tentunya adalah sebagai orang yang terbuka. Atau kalau di dalam istilah di sini adalah open minded, ya. Open minded itu terbuka. Number 4, they will try every way to solve a problem. Dia akan selalu berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini merupakan problem solver. Jadi, problem solver itu adalah orang yang dapat atau mampu menyelesaikan masalah. And then number 5, extreme sport participant highly value nature and environment much as they have intimate bond with nature. Jadi orang-orang yang berpartisipasi dalam extreme sport itu biasanya akan menghargai lingkungan atau alam, ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai seorang yang nature lover, jadi pecinta lingkungan, ya. Ini tadi nature lover itu adalah pecinta lingkungan. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.